Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi al-sidiki wal waba amma ba'd. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini. Semoga setiap kali perjumpaan kita Anda dalam suasana bahagia dan menyenangkan. Kemudian kita sampaikan pula salawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara penonton, kita kembali bertemu dengan guru besar kita, Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Qondor Empang. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Cukup lama kita tidak berjumpa di darat ya, Prof. Tapi berjumpa di udara juga ya. Iya, berjumpa di hati. Iya, berjumpa di hati seperti itu ya. Jadi karena kesibukan dan kadang-kadang didera juga oleh cuaca yang tidak menentu atau kata orang ekstrim ya, Prof. Iya. Kadang-kadang apa yang sudah kita wacanakan jadi tertunda ya, Prof. Ya. Tapi mudah-mudahan hari ini kita dalam suasana yang cukup menyenangkan ya. Amin, amin. Jadi Prof, saya dengar Anda sudah masuk Purna Bakti ya sejak tanggal 1 Maret kemarin ya. Prof, ya. Barangkali setelah sekian bulan memasuki masa-masa kita memang harus sedikit mengurangi lah ya. Tapi bukan berhenti ya, Prof. Ya. Ada kesan mungkin selama mengabdi sebagai ASN dan juga sebagai guru atau dosen, ada kesan dan juga ada pesan, ada hal yang mungkin istimewa untuk bisa disampaikan kepada penonton kita. Silakan. Ya, alhamdulillah. Perasaan pertama ketika persis di tanggal dan bulan saya ditetapkan sebagai pensiun, yang adalah bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dapat menyelesaikan sampai ke ujung masa tugas dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang paling syukuri. Betul. Yang kedua, ada pertanyaan dalam diri bahkan sebelum itu. Nanti kalau sudah sampai di Purna Bakti, sudah pensiun, mau apa? Mau apa? Mau tidur rumah, mau ngasuh-ngasuh anak cucu tapi hati saya menjawab begini, kalau sepanjang itu perjalanan sampai 70 tahun lelah juga kan, lelah juga, tapi lelah saya katakan itu adalah alasan untuk istirahat, bukan alasan untuk berhenti ya. Jadi ketika lelah sudah lepas, jalan lagi sampai ke, kalau sekarang kan masa pensiun nih. Nah, nanti masa memang sudah Allah memanggil. Mudah-mudahan sampai di saat akhir semuanya itu masih dalam keadaan bekerja dalam artian mengabdi. Mengabdi. Saya memaknai khalifah Allah di muka bumi itu adalah sebagai pengabdi. Mengabdi. Itu yang kita harapkan itu. Dan kemudian mudah-mudahan juga dengan waktu yang masih diberi Allah ini, lalu kita berbuat bisa bermotivasi juga kepada yang lain, supaya jangan bersedih hati, saya ini sudah tua, saya sudah pensiun, jangan. Itu sebaiknya dibuang gitu. Perasaan itu semuanya ada, tapi dilawan dalam artian berilah setiap langkah tarikan nafas kita itu memberi makna kepada kehidupan. Kehidupan siapa terserah. Kehidupan kita sendiri, keluarga, anak cucu kita, masyarakat kita, yang lebih besar kehidupan kemanusiaan. Biasanya ada kerinduan juga dengan mahasiswa ya, Prof, dengan kawan-kawan, seperti apa perasaan kerinduan dari Anda lah gitu ya. Manusia itu dia rindu kepada apa yang biasa dia lakukan. Apa yang biasa dia berhadapan. Biasa kalau kita biasa jumpa dengan murid, dengan mahasiswa, rindu. Jumpa dengan keluarga, rindu. Jumpa dengan alam, rindu. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan, misalnya kita membaca, mengaji, beramal, rindu. Nah, mudah-mudahan kita bersyukur kalau kerinduan itu masih
diberi Allah dalam hati kita. Artinya bukan tidak mau tahu ya. Bukan tidak mau tahu, tidak mau tahu. Seperti itu ya. Jadi kerinduan itu sebenarnya adalah kepedulian. Iya. Saya mengatakan buah dari ibadah itu adalah kepedulian. Iya. Jadi kalau ada orang rajin beribadah, kemudian dia tidak peduli dengan dunia sekitarnya, masyarakat sekitarnya, ibadahnya tidak berbuah. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya perguruan tinggi masih minta ngajar gimana? Ya tentu kita kalau permintaan itu tentu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Tapi permintaan itu menurut saya itu adalah satu peringatan. Peringatan bahwa Bapak masih ada kesempatan bagi Bapak. Saya selalu memaknai permintaan orang itu berarti orang itu memberi kesempatan untuk beramal. Tapi kalau ngajar lagi biasanya harus ngurus NIK ya. NIDK gitu ya. NIDK ya kalau sekarang NIDK. Jadi ya itu kita tengok nanti lah. Iya. Tapi kalau ada yang meminta berarti orang masih membutuhkan membutuhkan kita. Kalaupun tidak minta masih banyak lahan lain yang mungkin bisa dikerjakan ya Prof. Artinya kita berhenti sebagai abdi negara, tapi kita masuk ke abdi berikutnya ya Prof. Jadi abdi masyarakat ya. Ya, saya memaknainya begini, kalau Allah mengatakan ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya'budun itu adalah mengabdi. Mengabdi kepada Allah itu bukan ya salat. Mengabdi kepada Allah yang terbaik yang terbaik itu adalah mengurus apa yang diciptakan oleh Allah secara baik, termasuk anak cucu pada masyarakat, itu pengabdian. Jadi dalam artian berbuat untuk masyarakat, berbuat untuk keluarga, dalam rangka mengabdi kepada Allah. Makanya kalau dalam hadis dikatakan irhamu ma fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu artinya apa? Kasih sayang Allah itu juga tergantung kepada sejauh mana kita mencintai yang ada di bumi. Makanya buminya nggak dirusak gitu. Nah, Prof, barangkali pada kesempatan kali ini saya melihat itu buku puisi sudah yang keempat ya. Yang keempat insya Allah, yang kelima akan segera terbit. Yang keempat itu saja sudah ribbon mungkin baitnya yang sudah yang sudah tergores ya di dalam dalam kertas dan akan banyak lagi yang terbit barangkali ya Prof ya. Kalau judulnya kata yang sudah ada sekitar 700 sampai 800 judulnya. Kalau baiknya sudah ribuan ya. Jadi barangkali saya ingin tahu bagaimana Anda bisa menulis banyak itu ya. Padahal seorang guru besar yang ada kewajiban ya mengajar, harus sekian SKS, menulis buku ilmiah lagi, meneliti lagi, membimbing mahasiswa lagi. Bagaimana Anda bisa menulis puisi sebanyak itu ya? Jadi gini, nulis buku ilmiah, buku daras ya, buku referensi untuk perkuliahan itu banyak terkait dengan kewajiban sebagai dosen. Tapi kalau menulis refleksi, menulis karya-karya sastra seperti ini, itu panggilan jiwa. Panggilan jiwa saja. Jadi kalau puisi itu bagian daripada sastra atau susastra, kita tahu bahwa sastra itu secara harfiah berarti kata atau bahasa. Susastra adalah kata-kata yang baik. Sebenarnya itu susastra itu adalah ungkapan jiwa. Ungkapan jiwa yang berangkat dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Jadi oleh sebab itu bagaimana Anda bisa menulis karya sastra atau refleksi? Karena panggilan jiwa tadi. Karena panggilan jiwa tadi. Dan memang tidak semua orang diberi oleh Allah bakat ke sana. Tapi saya bersyukur diberi bakat itu, walaupun bakat itu muncul sudah injury time. Itu tadi memang tidak semua orang bisa ya. Saya melihat Anda tuh kan multi talenta ya. Alhamdulillah gitu ya. Tidak menduga juga orang banyak kawan-kawan yang mengatakan kok bisanya ya Prof seperti itu ya. Mengajar juga situ ya sebagai guru besar, tapi juga bisa menulis puisi sebanyak itu katanya kan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa saya pikir. Ya bahkan malah ada yang mengatakan begini, ngomong kepada seorang kawan, itu Aladin itu tidak ada kerja lagi dia. Kenapa gitu Pak? Itu saya tengok karyanya Syair Puisi Pantun tiap hari itu bukannya tiap hari, satu hari itu bisa 3-4 Kapan dia bekerja? Apa dia tidak ngajar? Jadi dijawab oleh kawan itu, Pak Aladin itu menulis itu Bapak kira dia nulis di meja?
dia nggak duduk di meja, di mana di tangannya aja, di HP-nya, kadang-kadang dia di kedai kopi, kadang di masjid, kadang di di pinggir sungai, pinggir sawah, mana-mana. Saya memandang seperti ini, Prof. Dulu memang saya pernah bergabung dengan salah satu kelompok teater puisi ya. Saya memulai juga lah memahami kenapa orang itu bisa menulis puisi, ya kan. Kemudian dia nampaknya memahami, menghayati apa yang ia tulis dan ia sampaikan di atas pentas itu ya. Jadi dengan terbitnya banyak buku seperti ini, saya memang makin terasa sekali betapa ini merupakan sesuatu kepandaian lah ya, profesi yang memang luar biasa. Oleh karena itu maka hari ini saya melihat ada satu kata yang biasanya dirangkai dengan kata-kata hikmah berikutnya, misalnya tadabbur Al-Quran gitu kan. Ada tadabbur alam gitu ya. Jadi kalau pergi ke sebuah tempat, bukannya keindahan itu saja yang kita nikmati, tapi ada di balik keindahan itu tadabbur alam. Kemudian kalau saya baca buku ini ya kan, yang keempat ini kita juga bisa bertadabbur puisi ya. Iya. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Ya, jadi begini, tadabbur itu artinya memahami ya. Merenungi. Merenungi. Jadi kalau Al-Quran kita renungi maknanya, sehingga kita dapat makna yang terdalam yang tidak tersurat. Tapi dibalik yang tersurat. Dibalik yang tersurat. Ya, kalau alam juga seperti itu. Ini ada pohon palem, ada pohon ini, apa ada di baliknya. Kita tengok itu daun-daun kayu bergoyang-goyang, itu maknanya apa. Gitu. Jadi kalau tadabbur puisi itu artinya sudah saya katakan tadi, bahwa puisi itu adalah bagian daripada bentuk sastra yang berangkat dari pengalaman jiwa. Dari pengalaman jiwa. Nah, oleh sebab itu tuh mentadabbur puisi artinya kita merenungi karya-karya puisi atau karya sastra yang ditulis oleh para sastrawan, sebenarnya apa makna di balik itu. Jadi karena dia berangkat dari pengalaman hidup, dari fenomena alam, maka kita bisa menangkap hikmah di balik itu yang dia tulis itu. Ini apa kaitannya dengan dengan alam? Sehingga kita menggali hikmah dari mengambil pelajaran dari karya sastra itu. Cuman tidak semua orang bisa. Semua orang bisa. Saya pernah mendapat respon yang kalau disikapi dengan hal negatif dia. Tapi kalau positif dia. Juga Ya, misalnya begini. Saya share sebuah tulisan saya, puisi saya di sebuah grup. Kalau yang lain macam-macam lah, ada yang memuji macam-macam lah. Saya tidak perlu yang memuji itu. Tapi ketika ada orang yang entah kritik entah apalah ya, makalah kritik agak pedas memang kalau kita sikapi itu sebagai dengan negatif. Tapi mungkin saya perlu. Apa katanya? Oh, bagus nih Prof. Dia bilang kan. Tapi para penyair ini seperti sudah menganggap dirinya orang suci. Seakan-akan surga itu sudah milik dia sendiri. Katanya. Jadi saya katakan begini kepada hati. Saya tidak jawab. Saya katakan ini satu contoh orang yang tidak memahami arti seni. Arti karya sastra itu sendiri. Jadi oleh sebab itu tuh kita biarkan seperti itu. Nah, jadi kalau dia memahami sebenarnya syair, puisi, prosa itu adalah hati seorang penyair yang sedang berzikir. Dia berzikir mengingat Allah, melihat kebesaran ciptaan mahakarya Allah itu, untuk mengingat Allah. Lalu dikatakannya di dalam hatinya dia tuangkan dalam tulisan sebagai pantulan daripada itu. Mudah-mudahan orang bisa memahami. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa gitu. Jadi saya melihat orang yang berkata seperti itu kan semacam sinisme. Tapi saya tidak memaknai itu. Saya memaknai sebuah kritik. Betulkah? Jangan-jangan yang katakannya itu bisa jadi seperti itu kan? Jadi saya lihat seperti itu. Dan sekali lagi bahwa memang ketika hati kita sedang berzikir, tak juga semua orang bisa mengungkapkan dalam bentuk tulisan. Ya, betul. Jadi dapat saja mereka bernyanyi atau sudah syukur, apalagi susah sekali untuk menggoreskan di dalam sebuah tulisannya. Jadi mungkin karena mereka tidak pernah membuatnya seperti itu ya, Prof. Sehingga tidak paham dengan puisi-puisi seperti ini. Di situ letaknya mereka semacam tidak respon lah terhadap
apa yang sudah terungkap itu ya. Tapi tidak apa-apa ya Prof ya. Tidak apa-apa, itu kan bagian daripada kita membaca alam juga. Iya. Yang membuat itu kan alam itu manusia. Iya. Oh, rupanya ada manusia yang seperti ini. Iya. Nah, kita jangan berhenti. Maka pernah ada saya tulis puisi, jangan melambung karena pujian. Jangan pula terbenam karena cacian. Iya. Selama kita yakin bahwa yang kita lakukan ini baik, jalan aja terus. Kita lihat ada seorang budayawan almarhum Tanas Effendi juga seperti itu, itu mengalir saja ya tulisan-tulisannya. Beliau salah seorang guru saya yang beliau nggak tahu kalau beliau saya jadikan guru. Iya. Jadi beliau itu saya lihat juga berdasarkan pengalaman di lapangan juga. Konon kabarnya berbulan-bulan dia tidur bersama orang suku laut, suku Dayak, suku pinggir kan. Disitulah mereka dapat inspirasi. Kan? Mungkin Anda tidak seperti itu. Cuma banyak mendapat dari buku-buku. Mungkin sedikit pengalaman di lapangan bisa menulis seperti ini ya Prof. Kalau almarhum Tanas itu memang dia di lapangan ya. Dia selami aku kan tadi. Jadi keluarlah karya sastra itu dari ungkapan hati melalui apa yang dilihat dalam pengalaman hidup. Nah itu. Dan kalau kita kan ini kalau dibaca dari awal sampai akhir itu Al-Quran juga di sini, alam juga di sini. Dan kita pikirkan itu semua, kita tadaburkan itu semua sehingga lahir dalam bentuk tulisan. Dan tadi dikatakan tidak semua orang bisa ya. Semua orang bisa begitu. Iya. Jadi saya lihat itu di puisi-puisi awal ini ada puisi itu hati yang sedang berzikir. Mungkin apa maksudnya lebih dalam tentang ini ya? Ya tadi sudah kita katakan itu kan ungkapan jiwa. Ungkapan jiwa. Jadi ungkapan jiwa itu dia memantulkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, lalu diungkapkan kepada keluar sebagai manifestasi dari hatinya yang sedang mensyukuri apa yang dia lihat, apa yang dia ingat. Saya sering mengilat begini, tergantung kita hidup ini. Kalau kita lihat mobil yang lalu lalang, motor yang lalu, kalau dengan negatif ini menyamakkan sakit mata tinggal. Tapi kalau kita lihat ini sebagai sebuah hal yang alam itu bergerak, ini memang harus kita lihat awan berarak, kita lihat hujan. Ada puisi saya, hujan yang lebat, apalagi kalau kita lihat di tengah padang, apalagi kalau kita lihat hujan di sawah. Itu seperti jutaan kaki langit yang sedang menapak ke bumi, Dan yang indah sekali apa? Di tengah-tengah hujan itu ada burung yang terbang, kembang yang terbang. Ma khalaqta hadza batila. Itu yang muncul dalam hati. Ma ajmal hadhihi. Alangkah indahnya ini. Kenapa saya katakan begitu? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Zat yang maha indah atau segala sesuatu atau manusia yang jiwanya indah dia akan melahirkan keindahan. Apalagi yang zat yang maha indah. Jadi oleh sebab itu ciptaan Allah indah semua, tergantung kita melihatnya. Jadi artinya sumbernya kalau ditanya, ya itulah sumbernya ya Prof ya. Bisa ada Al-Quran. Al-Quran juga menyebutkan di samping ada yang tersurat, juga ada yang tersirat, ya kan? Nah, inilah mungkin yang Anda tulis di sini semuanya. Kalau tanya referensi mungkin tidak apa ya, tapi yang jelas referensinya Al-Quran dan alam itu ya. Saya melihat setelah dipelajari, Al-Quran itu bukan ilmu pengetahuan, tetapi adalah sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Nah, puisi saya sebagian misalnya terinspirasi dari membaca ayat Al-Quran. Muncul gitu, betul ke depan. Jadi satu kata saja sudah ribuan bisa dituliskan ya. Tulis ya. Apalagi ayat Al-Quran itu seperti mana Al-Qat tadi itu begini. Ayat Al-Quran itu seperti berlian, intan berlian. Semakin digosok semakin mengkilat. Kita baca ayat yang sama, dia akan melahirkan pemahaman yang lain. Betul. Baca lagi dia akan melahirkan pemahaman yang lain. Situlah mukjizatnya. Itu sebagian saya tuangkan dalam puisi itu. Jadi ketika baca Al-Quran, ketika baca alam, ketika mendengar orang bicara, kita ada mendengar orang-orang tausiah, kita baca postingan-postingan kawan, muncul muncul di dalam. Kata-kata alam saja orang sudah bisa menerjemahkan dalam berbagai tulisan Jadi ini apakah ada kaitan puisi Anda dengan upaya untuk berdakwah? Salah satu
niat saya menulis puisi, dakwah. Dakwah lewat puisi. Jadi kenapa dakwah lewat puisi? Saya melihat ini antara kemungkaran dan hak itu selalu berkompetisi, terus menerus. Nanti di media sosial sekarang orang mendakwahkan kemungkaran, banyak sekali bentuk kemungkaran. Maka salah satu cara kita mengimbanginya dengan berdakwah lewat puisi. Mudah-mudahan bisa terimbang. Jadi memang sekarang itu apa namanya itu di medsos itu saya lihat memang seolah-olah dia benar, tapi nggak benar. Hoak ini yang sangat yang kita perlu apa namanya itu seleksi ya Prof ya. Ada yang paling menarik sekali berita-berita menarik, tapi rupanya enggak seperti itu ya. Baru kemarin anak saya yang kecil itu umur 8 tahun katanya, wah hebat ya, wah hebat. Indonesia menang. Menang apa? Sepak bola. Lawan apa? Lawan Portugal. Dia bisa mengalahkan Ronaldo. Wah hebat kali ya, kan? Saya tengok gitu. Itu rupanya kemenangan imajiner. Tahun 2026 nanti. Dia bilang ini kan imajiner. Oh kalau begitu ini belum ya belum. Ini apa ini? Gitu. Saya kan sering karena kadang-kadang agak juga melihat kan posting-postingan yang sudah berlalu diulang-ulang berkali-kali gitu. Jadi tak sedap juga kadang-kadang saya beritahu juga. Coba lihat itu. Pakaian saja enggak cocok lagi dengan pakaian. Contoh ada jemaah haji yang apa namanya itu yang senam pagi di hotel. Itu kan sudah berulang-ulang. Ternyata baju yang mereka pakai itu kan seragam tahun lalu atau mungkin berapa tahun yang lalu kan. Tahun lalu. Sekarang kan ada lain seragam. Saya bilang ini sudah berlalu ini. Coba lihat bajunya sudah dah. Sekarang baju warna coklat ada warna. Itu pertanda bahwa diulang-ulang. Tujuannya lain tuh. Tujuannya lain kan. Nah jadinya. Jadi niat mereka itu memposting itu untuk apa gitu. Jadi maka kadang-kadang terpanggil juga saya untuk meluruskan. Ingatkan itu. Jangan-jangan ini orang senam tadi mana-mana. Dari mana-mana gitu. Dibuat depan Ka'bah sekarang bisa diolah semua. Gampang semuanya dengan kemahiran orang untuk merekayasa. Ini perlu apa namanya itu pandai bermedia sosial itu ya. Nah baik kita lanjutkan ini puisi berupa puisi yang keempat. Yang kelimanya apa judulnya? Aku sudah azan. Aku sudah azan ya. Berarti antara azan akan ada iqamah. Nanti kita lihat seperti apa sih. Nah baik ada satu ungkapan Prof. Kalau kita menulis apa namanya itu sebuah tulisan itu memang susah-susah gampang katanya kan. Tapi ada ungkapan bahwa tulislah apa yang kamu tahu, ya kan, apa yang kamu mau dan kerjakan apa yang kamu tulis. Ini seperti apa ini pengertiannya? Yang pertama begini, susahnya di awal. Kalau kita tembus susahan jadi gampang. Gampang ya. Jadi segala sesuatu yang awal itu memang berat. Apalagi melawan perasaan malas segala macam. Akhirnya sesuatu yang semula susah, karena kita lakukan berulang, menjadi mudah. Dan yang terbaik sekali apa? Menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang nggak bisa lepas dari diri kita. Saya kalau tidak menulis satu hari itu, rasa ada kekurangan dalam hidup saya. Jadi itu yang saya rasakan. Kalau disebut man syabba ala syai'in fasyabba ala itu apa maksudnya? Ya kayak itulah ya. Itulah dia. Jadi kebiasaan yang baik itu sejatinya kita pertahankan ya, Bro. Jadikan kebiasaan yang baik itu menjadi kebutuhan. Kebutuhan dia. Sama dengan misalnya naik motor ya. Motor. Kan dulu orang malas pakai helm. Sangat dipaksa. Lama-lama kemudian terbiasa. Asal terbiasa itu akhirnya terbawa. Pokoknya saya naik motor tanpa sengaja tangan angkat. Nah itu sudah namanya sudah apa? Itu namanya sudah karakter. Ya seperti itu juga lah caranya mungkin yang Prof, kita bisa menulis itu awalnya mungkin agak kaku gitu kaku. Ini bisa enggak, Jadi banyak yang nanya, "Oh, gimana cara menulis?" Saya menulis buka laptop. Satu kemana? Tekan huruf apa? Tekan aja huruf. Lalu kemana Pak? Tulis saja. Apa yang ditulis? Nanti ini buang. Akhirnya temu. Kalau Anda mau menemukan jalan, jangan di rumah. Turun ke jalan. Kita mau cari jalan ke Bengkinang misalnya. Jangan tunggu di rumah. Terus tanya sama orang, mana jalan Bengkinang Pak? Oh ini ya.
Jadi ikhtiar dulu. Ikhtiar dulu, jangan angan-angan. Jadi begitu juga dengan puisi tadi. Orang yang tidak memahami puisi, dia akhirnya bisa salah sangka segala macam tentang puisi itu. Jadi puisi itu panggilan juga. Hati yang sedang berzikir itu. Nah, Prof, saya lihat zaman-zaman dahulu orang-orang kalangan sufi barangkali. Itu banyak sekali mereka menerbitkan puisi ini. Misalnya puisi entah apa nama lah ya, izas tadat bikal balwa, tafakkaru fi alam nasrah. Ta'inal usra baina yusraini iza fakkar tatapura. Ini kan dalam ini. Dalam sekali pengertiannya. Apabila engkau merasakan kesulitan hidup, maka ingatlah surah An-Nasrah gitu. Alam nasrah. Usra Al-Ansirah ya. Al-Ansirah. Fa'inal usra baina yusraini iza fakkar tatapura. Ini kan sastra sebetulnya ya, Prof ya. Tapi mereka dulu sudah mengenal itu sastra. Nah, kalau baca itu engkau akan merasa plong gitu kan kalau engkau baca ayat itu. Bagaimana ini terjadi masa lalu tuh, Prof ya? Jadi kita melihat begini. Orang jangan melihat dari luar. Segala sesuatu kalau mau menilai ke dalam. Ke dalam. Saya katakan begini. Lihatlah orang dari tempat berdiri. Tapi nilailah orang dalam diri orang itu sendiri. Dalam diri sendiri. Nah, itu yang tadi itu. Makanya coba dulu. Oh, ini sekolah ini payah segala macam, masuklah dulu. Sama dengan orang mengkritik suluk. Tarekat. Dia tidak pernah tahu apa hakikat di dalamnya. Coba agak sekali masuk ke dalam. Ada orang yang memang datang sengaja mendebat sengaja menyalahkan, tapi begitu duduk di situ masuk. Itu kan. Masuk ke dalam. Nah, itu nggak boleh ya. Apa namanya itu terlalu a priori ya. A priori. Salah satu apa. Misalnya Abu Nawas juga pernah mengeluarkan syair. Apa namanya itu ilahilas tuli firdaus ahla wala aku ala nar. Ini kan ungkapan jiwa ya, Prof. Jadi ungkapan jiwa ketika jiwa menyadari betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita. Yang paling penting, rupanya kita berdosa. Rasanya kalau kita berdosa kan malu datang kepada Allah. Sama dengan kita kepada orang tua banyak betul. Setelah kita kepada orang tua, jumpa dengan orang tua itu takut macam-macam. Tapi Abu Nawas dia ungkapkan dengan bahasa yang sangat indah. Ilahi lastulil firdaus. Ya Allah, rasanya aku tidak pantas masuk surga. Tapi betapa pintarnya dia. Wala aqwa 'ala naril jahim. Tapi masuk neraka juga nggak sanggup. Fahabli taubatan, maka beri aku obat. Fa innaka ghafir dzambin. Kan halus sekali. Tidak pantas masuk surga, tidak sanggup masuk neraka, beri aku tobat. Ujungnya apa? Ujungnya aku masuk surga kalau sudah tobat. Itu bahasa jiwa. Kalau orang tidak mengerti seni, kenapa? Tidak pantas masuk surga kemana nih? Seorang ulama kok berpantun gitu. Begitu. Nah, ada lagi saya lihat apa namanya itu terjun najata walam tasluk masalika innasafinata tajri alal yabas. Itu juga sastra itu ya. Sastra sekali. Kalau orang bisa memahami itu, dia akan menjadi orang yang dinamis ya, Prof. Nah, itu dia. Jadi saya bilang begini. Salah satu kelemahan terbesar umat Islam dan akhirnya menjadi umat yang terbelakang. Dan dibodoh-bodohi, jadi bodoh. Apa? Mereka memahami kewajiban umat Islam itu hanya salat, puasa, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Tapi mereka lupa. Ada kewajiban lebih dari itu. Apa? Menuntut ilmu. Faridah, fardu itu. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban yang tertinggalkan. Kita pahami talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat. Akhirnya apa? Kebodohan itu adalah kemungkaran yang tanpa disadari. Kalau dipahami lah ini, umat Islam ini akan ditipu orang. Akan ditipu orang tidak akan tertinggal. Kewajiban yang tertinggal dan sengaja ditutupi orang adalah kebodohan. Kebodohan itu kemungkaran. Ingat itu. Lebih fatal lagi sengaja dibuat bodoh ya. Yang lebih fatal lagi orang yang membuat orang lain menjadi bodoh. Tak boleh pintar gitu ya. Saya katakan bahwa itu adalah perbuatan haram yang tanpa disadari.
Jadi hidup dalam kebodohan karena tidak mau belajar, itu perbuatan haram. Kecuali kalau nggak bisa sempat belajar. Belajar itu bukannya sekolah. Pertanyaannya kan belajar. Kan? Nah, yang paling berbahaya sekali orang yang sengaja membuat orang lain atau masyarakat bodoh. Karena untuk dieksploitasi. Itu dosanya jauh besar sekali. Baik, Prof, menarik sekali. Walaupun jarang kita bertemu di channel ini, tapi insya Allah nanti kita akan teruskan lagi dengan tema tadabbur puisi. Nanti ada sub temanya ya, Prof. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan yang cukup. Apalagi Anda kan sudah mungkin agak senggang lah ya dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Bisa kita buat jadwal yang setengah pasti lah ya, Prof ya. Allah juga yang akan memberikan kita kesempatan yang sesungguhnya. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Apa yang kita bincangkan ini, Prof, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita terutama, dan jika boleh juga untuk para penonton kita. Dan tentunya kita berdoa sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan daya pikir dan daya zikir untuk kita, yang semuanya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya, Prof. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.